Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali dengan pesan healing ya. Untuk pesan healing hari ini, ya, pesan healingnya adalah Samayapuram Mariaman, Mother of all mothers. Oke. Untuk pesan healing yang berkaitan dengan percintaan ya, jika kalian mempertimbangkan untuk menikah ya, sebaiknya perlu kamu konsultasikan dulu ya, bisa ke astrologer atau ahli astrologi atau melalui tarot reading nih juga bisa ya, atau bisa pula kalau yang Jawa atau kejawen berkonsultasi ke guru spiritual gitu ya, berkaitan dengan hitung-hitungan weton ya. Ya oke, semua hari itu baik ya, dan pada dasarnya kalau memang Tuhan mengizinkan kalian berjodoh, selalu aja ada jalannya gitu. Tetapi sebagai antisipasi ya, paling tidak boleh kamu usahakan dulu untuk berkonsultasi ya, sebelumnya berkonsultasi terlebih dahulu ya. Jadi ya supaya nggak salah pilih ya, supaya juga untuk menentukan hari dan tanggal itu juga nggak salah gitu kan ya, sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing dan kebiasaan di keluarga besar kalian ya. Pastikan ada ya keluarga besar yang kalau untuk menghitung hari baik untuk pernikahan tuh perlu mungkin hitung-hitungan kejawen ya, perlu tahu wetonnya. Atau jika memang kamu dengan calon ya, dengan calon kamu perlu juga dihitung dari weton. Nah nanti jatuhnya apa gitu ya, sandang pangan apa gitu ya. Aku sendiri juga nggak terlalu, aku tahu, aku percaya karena aku orang Jawa ya, dan kebetulan juga keluargaku memang turun temurun ya, masih mempercayai tentang hitung-hitungan weton ya, terutama untuk masalah jodoh. Karena memang ya percaya nggak percaya ya, kalau memang kita yakini terkadang ketika hitungannya itu nggak cocok ya, ada aja gitu yang terjadi gitu ya, entah musibah atau halangan gitu. Tetapi di dalam kepercayaan aku ya, dalam perhitungan weton itu, kalaupun penghitungannya itu memang nggak sesuai ya, atau mungkin kayak oh ini jatuhnya nanti jadinya mungkin rezekinya seret misal, itu pun juga bisa kok diantisipasi gitu ya, atau bisa kayak ada ritual-ritual tertentu untuk mencegah hal-hal yang negatif terjadi, itu bisa gitu ya. Jadi nggak selek, oh nggak bisa berarti nggak usah nikah sama ini gitu ya, nggak saklek juga ada gitu ya, ada solusinya gitu. Mungkin oke, tetap bisa melangsungkan pernikahan, tapi di jamnya mungkin di harinya ya, atau di hari pasaran tertentu, atau mungkin sebelum melangsungkan pernikahan mungkin mesti ada ritual tertentu, bikin apa tumpeng apa, adalah ya solusinya itu ada, nggak saklek gitu.
Nah, kemudian juga bisa konsultasikan gitu ya ke ahli astrologi atau ke tarot reader ya mengenai sifat karakter dia atau kecocokan antara kamu dan dia. Nah, masalah apapun hasilnya, kamu mau ngejalanin atau enggak itu terserah kamu kan ya. Setidaknya dengan berkonsultasi terlebih dahulu, kamu bisa tahu ya apa kekurangan dan kelemahan atau kelebihan dari calon kamu ya, sehingga bisa kamu antisipasi. Walaupun terkadang memang ada hal-hal yang di luar kontrol atau kendali kita yang kita memang nggak bisa cegah, tapi at least ada beberapa hal yang masih bisa kita antisipasi ya. Nah, praying to Sumayapuram Mariamman for guidance and then waiting a while is your best option at present ya. Kalau untuk kepercayaan Hindu India ya, bisa berdoa ya kepada Samayapuran Mariamman ini sebagai mother of all mothers ya, ibunya dari seluruh ibu. Nah, kalau kita translatekan secara general aja ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, setelah kamu minta petunjuk ya atau berkonsultasi, atau kalau yang beragama Muslim bisa kayak kamu istihara ya, istihara minta petunjuk ya, setelah itu berdoa mana pilihan yang terbaik ya di saat ini, kamu tunggu sambil kamu tunggu hasilnya ya. Oke, itu untuk healing percintaannya. Kemudian untuk rezeki ya, semesta ya, Tuhan Yang Maha Esa akan selalu mencukupkan kebutuhan kamu, dan segera kamu akan menemukan cara atau jalan untuk menghasilkan lebih banyak uang ya, sehingga kamu bisa hidup nyaman, berkecukupan ya, berkelimpahan, makmur ya, dan kamu mesti berterima kasih ya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rezeki dan berkah ya. Atau untuk kepercayaan Hindu India, give gratitude to Samayapuram Mariamman ya. Dan untuk pesan healing yang berkaitan dengan pekerjaan atau bisnis ya, hari ini bisnis kamu dan pekerjaan kamu akan berkembang ya, berkembang dengan pesat ya, dan kamu akan melakukan banyak branding atau promosi ya. Dan ya, tetaplah bersabar, konsisten ya, istiqomah ya, kalau dalam istilah kita Muslim ya, istiqomah dan bersabar ya, itu adalah hal terbaik yang bisa kamu lakukan ya, selain memang tetap berusaha. Oke, itu untuk pesan healingnya. So, kita lanjut untuk pesan semestanya. Pesan semesta hari ini ya, here and now, di sini dan sekarang. Jadi nggak perlu berpusing-pusing overthinking, memikirkan masa depan yang masih jauh yang belum tentu terjadi. Dan nggak perlu juga meratapi masa lalu yang udah lewat yang nggak bisa dirubah. Nah, lebih baik ya, di sini semesta berpesan fokus aja sama yang ada di hadapan kamu dan saat ini ya. Misalnya kamu diberikan amanah ya, kamu punya anak, ya udah fokus aja ya sama perkembangan anak kamu, pendidikannya ya, kesejahteraannya, dan juga tentu saja sebagai orang tua pasti ingin memberikan anak kita kenyamanan. Udah fokus aja dengan itu. Atau kalau memang kita ini diberi rezeki ya, kita punya pekerjaan, karir, bisnis atau usaha ya, daripada overthinking, mikir yang masih jauh, fokus aja yang sekarang, terutama hari ini ya. Bagaimana hari ini kamu bisa
menghasilkan cuan, bisnis kamu bisa berkembang, ya, penjualan kamu bisa meningkat pesat. Udah fokus aja yang sekarang, ya. Dan kalaupun biasanya kita ada ya overthinking, kok jodohku belum dipertemukan, teman-temanku udah pada nikah semua gitu, kok karirku masih gini-gini aja, kok duitku segini-segini aja. Nah, daripada overthinking ya, mending lakukan aja apa yang menjadi tugas kamu saat ini, dan percayakan semuanya, jika Tuhan menghendaki, semua itu akan kamu dapatkan di waktu yang tepat, ya. Karena kalau kita terlalu mikir jauh, kita pasti overthinking, ya. Kalau kita meratapi masa lalu, kita pasti stres, depresi, karena nyesel, meratap gitu kan, menderita. Nah, lebih baik fokus aja yang ada sekarang, ya. Terus daripada kita meratapi hal-hal yang memang belum bisa kita miliki, ya, mendingan kita fokus memperjuangkan, berusaha, dan juga bersyukur dengan yang ada di depan mata aja dulu, gitu, ya. Oke, kita lanjut, ya. Thinker. Ketika kamu ingin mengambil suatu tindakan atau memutuskan sesuatu, ya, kamu mesti berpikir terlebih dahulu, baik buruknya, untung ruginya, ya. Jika memang kamu harus memilih gitu ya, yang kayaknya itu sebuah pilihan yang sulit, dan ya kalau butuh waktu berpikir, butuh lama, kamu bisa menggunakan atau kamu bisa menulis jurnal. Keuntungannya kalau kamu melakukan tindakan ini apa? Kamu tulis kerugiannya apa, ya. Kemudian plan B, keuntungannya apa, kerugiannya apa. Kamu compare mana yang lebih banyak keuntungan daripada kerugiannya, ya. Kalau misalkan kamu kayak udah bener-bener stuck, nggak tahu harus gimana gitu. Tapi kalau kamu masih bisa berpikir dengan jernih, ya, kamu cukup renungkan, ikuti intuisimu, dengarkan aja kata hati kamu, ya. Intinya sih jangan membuat keputusan itu buru-buru, terutama untuk sebuah hal-hal besar, ya. Jangan karena emosi, jangan karena ambisi, ya, jangan karena adanya persaingan. Jadi benar-benar keputusan itu datangnya dari lubuk hati terdalam kamu, ya. Kalau merasa bingung, ya udah, itu bikin jurnal aja, kamu compare mana yang lebih banyak perbandingan baik buruknya gitu loh, ya. Ibarat kalau kita merasa benar-benar stuck, ya, ibarat kita memilih sosok pemimpin, ya, kita bukan untuk memilih yang terbaik, tapi kita memilih yang resikonya paling kecil untuk membawa kita ke dalam kerugian gitu loh, ya. Oke, kita lanjut, ya. Poise, ya. Hari ini kamu akan mendapatkan banyak ide brilian, ya, gagasan. Kamu menjadi trendsetter, ya. Kamu melakukan hal-hal yang bisa aja itu akan ditiru oleh orang lain. Nah, semisal nih follower kamu banyak, ya, atau banyak yang ngefans sama kamu, atau ya hal ringan aja nih, misalkan kamu anak tertua gitu, otomatis kan adik-adik kamu suka ngikut apa yang kamu lakukan gitu, atau kamu sebagai sosok orang tua otomatis menjadi panutan buat anak-anak kamu. Nah, maka dari itu, ya, selalu lakukan hal-hal yang baik, ya. Jadilah trendsetter yang positif. Jangan sampai apa yang kita perbuat dilakukan orang lain, akhirnya orang yang meniru itu rugi gitu, ya, berdampak buruk. Nah, ya, intinya menjadi trendsetter, jadilah trendsetter yang baik, ya, dengan menularkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, wawasan yang bermanfaat, dan ya semua hal, ya, yang untuk kemajuan, ya, perkembangan kita,
dan dengan cara-cara yang positif ya. Oke, next kita lanjut untuk energi hari ini ya. Seven of Cups, banyak planning yang ada di kepala kamu ya, banyak rencana, banyak ide. Nah di sini ya mesti kamu coba jalani step by step. Nggak bisa kalau segala hal itu langsung kita kerjain bareng ya. Misal kamu punya ide A, B, C, D, E gitu ya. Kalau semua kita kerjain bareng, nggak fokus, nggak efektif, malah nggak sesuai, nggak sesuai dengan harapan ya, atau malah nggak selesai semua ya. Jadi kamu mesti lakukan skala prioritas, mana yang paling urgent duluan, itu kerjain duluan ya. Kemudian ada juga beberapa dari kalian yang dihadapkan pada banyaknya pilihan ya, entah ini berkaitan dengan percintaan maupun pekerjaan ya. Tentu saja selalu aku sarankan untuk mengikuti kata hati kamu ya, dengarkan intuisimu. Di situ petunjuk yang paling jujur ya, ketika kamu hendak memilih sesuatu hal atau suatu keputusan. Oke, kita lihat lagi ya untuk energi hari ini ya. Knight of Swords, aku rasa hari ini ada seseorang yang datang ke kamu, energinya tuh sangat cepat ya. Jadi seseorang ini kalau memang dia menyukai kamu atau ini pasangan kamu, dia itu semacam sangat berambisi gitu ya, sangat berambisi, penasaran untuk bisa mendekati kamu atau memiliki kamu ya. Atau di sini bisa juga seseorang datang mungkin nggak ada kaitannya sama percintaan ya, lebih karena urusan pekerjaan. Nah kalau misalkan ini urusan pekerjaan ya, ini klien, customer ya, relasi kamu atau partner kerja kamu, dia ini minta segala sesuatunya itu harus diselesaikan dengan secepatnya ya. Kemudian Knight of Swords ini juga bisa energi kamu sendiri ya, dimana hari ini ada yang sedang kamu kejar atau kamu perjuangkan ya, mengejar seseorang, mengejar target, mengejar cuan gitu, yang kayak kamu tuh bener-bener harus gerak cepat nih hari ini. Oke. Ya. Page of Pentacles ya. Ada beberapa dari kalian yang hari ini sedang merintis suatu awal baru. Ini bisa tentang pekerjaan ya, kalau bisnis. Jadi kayak kamu mulai ngelis ya apa yang dibutuhkan, terus kemudian kamu mulai mempelajari ya bidang yang mau kamu jalani ya. Kemudian bisa aja ini sebenarnya bidang lama, tapi kamu kayak mau riset ulang gitu loh ya. Kamu ada strategi baru dan kayak kamu mau memulai dari awal lagi, terutama dengan mempelajari lagi ya. Dan ada seseorang yang berusaha mendekati kamu. Kalau ini tadi kan ada yang energinya ambisi banget ya, tapi ada pula yang energinya tuh lemot banget ya, cara PDKT-nya tuh lemot banget, energinya lambat. Jadi kayak berkomunikasi tapi enggak terlalu deep gitu ya. Jadi kayak ya membuat kamu jadi merasa nih serius nggak sih kayak gitu loh ya. Kemudian juga ada beberapa dari kalian yang mulai mengatur keuangan kalian dengan benar gitu ya. Jadi kalau sebelumnya mungkin suka boros-boros, hambur-hamburin duit gitu, tapi sekarang kamu udah mulai memanage dengan benar ya. Bahkan pengeluaran pemasukan tuh bisa aja kamu tulis supaya tahu uangmu tuh kemana aja gitu loh. Oke.
ya. Ace of Swords. Ada situasi di mana kamu sedang memfokuskan pikiranmu tentang sesuatu hal. Bisa ini kamu fokus terhadap seseorang, bisa fokus terhadap suatu pekerjaan tertentu atau project, atau kayak kamu punya strategi tertentu, kamu lagi fokus ngerjain ini ya supaya bisa menjadi suatu karya ya, atau kreativitas kamu tuh benar-benar bisa istilahnya itu dimanfaatkan dengan baik gitu. Jadi kayak benar-benar kamu tuh lagi fokus ngerjain sesuatu hal gitu loh. Oke. Bahkan kalau ini tentang kamu memikirkan seseorang ya, fokus yang kamu pikirin ya udah satu orang itu aja. Oke. Wow, the lovers ya. Hari ini kalian terkoneksi dengan soulmate kalian ya. Soulmate-mu ini bisa ini pasanganmu yang hari ini makin mesra gitu ya, makin romantis, atau ini bisa soulmate sahabat gitu ya, sahabat dekat, atau kayak orang tua dengan anak, atau saudara dengan saudara ya, dimana energi soulmate ini benar-benar hari ini tuh mensupport kamu, memberikan motivasi, memberikan perhatian gitu ya. Jadi kalau kamu punya pasangan atau lagi dekat dengan seseorang, nah hari ini dia itu akan sangat intens ya untuk memastikan kamu baik-baik aja, memastikan kamu di mana, memastikan kamu butuh bantuan atau enggak gitu ya. Oke. Next kita lanjut untuk pesan percintaannya ya, love message hari ini. Yap. Deep in your heart you already know the answer. Do what feels right. Di lubuk hati terdalam kamu sebenarnya kamu sudah tahu jawabannya ya. Jadi coba tanyakan pada dirimu sendiri, sinkron nggak dengan apa yang sudah kamu perbuat atau kamu lakukan ya. Apakah tindakan kamu, keputusan kamu udah benar ya, berdasarkan dari lubuk hati kamu ya. Rata-rata sih kalau yang lebih mendengarkan ego atau mementingkan ambisi, biasanya kata hati kamu A, kamu ngelakuin B. Nah, setelah semua hal nggak sesuai dengan keinginan atau harapan kamu nyesel. Karena apa? Sebenarnya seharusnya kamu ikuti kata hatimu dengan melakukan A. Tapi karena ambisi, karena ego, atau karena omongan orang, kamu melakukan B. Nah, jadi hati-hati dalam kebingungan kita. Sebenarnya kita udah tahu jawabannya di lubuk hati kita sendiri ya. Dan itulah ya dari lubuk hati kita itu yang mesti kita ikuti ya, sebagai kayak GPS gitu loh. Itu yang mesti kita ikuti, karena kata hati sendiri itu nggak pernah salah ya. Itu adalah petunjuk dari ilahi, pesan dari ilahi. Oke. Selanjutnya untuk pesan malaikat hari ini. Ya. Signs and reminders. Hari ini akan datang atau kamu akan mendapatkan petunjuk ya, dan pengingat. Nah, ini jangan diabaikan. Petunjuk itu bisa dari intuisimu ya, suara hati kamu, atau kamu mendapatkan petunjuk hari ini. Seringkali kamu melihat angel number ya, kamu cari tahu di Google artinya apa. Kemudian juga bisa juga ada sign yang berasal dari mimpi ya, mimpi yang datang ya ketika kita tidur. Nah, biasanya mimpi yang ada artinya atau ada merupakan suatu firasat itu ketika kita tidur malam ya. Jadi bukan bubuk ciang ya, ketika tidur malam ya, di jam-jamnya tidur sampai subuh. Nah, itu biasanya mimpi yang datang itu bisa menjadi petunjuk ya. Atau petunjuk itu bisa datang ketika
kayak kamu mendengarkan konten ya, mau itu di YouTube atau di sosmed yang lain, atau kamu baca ya di internet, terus kayak kamu merasa relate dengan masalahmu saat ini atau situasimu saat ini, ya artinya memang petunjuk itu buat kamu ya. Jadi jangan diabaikan. Nah, reminder ya, ada peringatan-peringatan yang datang. Misal nih sahabat kamu ngingetin, orang tua kamu ngingetin ya, atau ketika kamu membaca suatu artikel atau mendengarkan konten, kamu ngerasa kayak, loh ini kok situasi aku banget ya, oh ya kayaknya mesti ini yang mesti aku lakukan. Nah itu juga merupakan suatu pengingat buat kamu gitu ya. Tapi terkadang ya itulah, manusia lebih mendengarkan ego ya, lebih mendengarkan, lebih mengejar obsesi ya, daripada kita mendengarkan nasihat atau orang lain mengingatkan ya. Jadi jangan abaikan petunjuk dan atau jika ada yang ngingetin kamu ya. Oke, yang terakhir untuk afirmasi hari ini. Ya, wellness ini lebih ke menjaga kesehatan badan ya. My body is a temple. The love I have for my body is growing more and more. It is the temple of my soul and must be treated well. Jadi badanku, tubuhku ini aku ibaratkan seperti kuil yang otomatis kayak sakral ya, mesti diperlakukan dengan lembut, dengan halus ya, dengan perawatan yang baik. Nah, satu hal yang aku cintai adalah aku mempunyai tubuh yang terus berkembang dan more and more ya. Dan tubuhku ini dan juga jiwaku ibaratnya seperti kuil yang mesti benar-benar aku rawat dan aku perlakukan dengan baik ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Aku harap ini bisa bermanfaat dan resonate. Untuk pesan-pesan yang baik, jadikan sebagai motivasi. Klaim energinya, afirmasikan. Mungkin ada yang kurang baik, jadikan sebagai pengingat. Nah ini tadi, jadikan sebagai reminder ya, atau pengingat. Jangan dibawa baper ya. Oke, thank you udah nyimak videoku. Dan yang berpuasa, aku ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.